Seandainya yang 1.000 orang ini mereka tidak berpendidikan, ya, menjadi they don't know better lah, kepancing, akhirnya tanda kutip melakukan dosa, yang mungkin dia nggak sadar gitu loh, bukan nggak sadar ya, apa ya namanya, terinfluence. Mereka keadilannya gimana? Mereka mewariskan dosanya juga gitu, apa enggak? Kalau mereka, contoh ya, kalau ada satu orang provokator misalnya, atau satu orang yang misalnya berbuat dosa lah, orang lain nyontohin dosa-dosanya dia nih. Nah, maka orang-orang yang ini yang melakukan dosa akan dapat satu dosa. Si ini mendapat semua. Yang ini dapat seluruh dosa orang-orang satu ini. Nah, berarti ditambahin lagi nih, ada ketuanya dari 1 orang dan 1.000 orang ini yang sebenarnya bisa melakukan satu nih untuk mencegah mereka, tapi dia nggak ngelakuin, dia lebih dosa. Lebih dosa. Paling besar itu. Karena dia punya kemampuan untuk mencegah itu. Karena itulah susah banget jadi pemimpin. Makanya orang nggak mau jadi pemimpin di dalam Islam. Kenapa? Karena nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Karena dia bisa menghentikan semuanya. Contoh kayak gini misalnya. Contoh, kita bapak nih. Kita bapak, kita punya istri. Istri kita ngomong sesuatu pada anak-anak kita, sesuatu yang salah. Misalnya. Maka setiap anak-anak yang berbuat salah, istri kita kena. Tapi tanggung jawab terbesar ada pada bapak. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain di situ. Karena semua itu tanggung jawabnya dia. Nah, itulah nggak enak jadi pemimpin tuh. Karena dia membiarkan itu semua terjadi. Berjalan, nurun, akhirnya dia yang... Betul. Walaupun akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Tapi kan balik lagi tadi. Kalau kita balik nih, contoh ya. Ada seorang bapak. Dia kemudian berada dalam suatu keluarga. Dia punya seorang istri. Istrinya memberikan nasihat yang baik buat anak-anaknya. Dan kemudian anak-anaknya semuanya melakukan nasihat-nasihat yang baik itu. Kebaikan. Maka semua pahala-pahala ini jelas untuk bapaknya. Karena kenapa? Karena bapaknya memungkinkan semua itu terjadi. Makanya pemimpin yang baik itu di sisi Allah nanti ketika dia jadi memang adil dalam melakukan, dia dapat naungan Allah yang pertama. Karena listnya nomor 1 tuh kata Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naunganku, yang pertama pemimpin yang adil, itu list pertama tuh. Karena dia mendapatkan kebaikan sebab apa dia mendapatkan kebaikan? Dia memfasilitasi kebaikan bagi orang lain.